Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ibu yang saya hormati semuanya saja, adik-adik semuanya, alhamdulillah wa syukurillah, ini adalah hari yang ke-7. Kan besok kita siang. Iya. Iya kan? Iya. Ya, ini adalah hari terakhir sebelum kita siang kan? Seminggu ya, sepekan yang lalu. Kita mensyukuri kenikmatan Allah, bukan kenikmatan yang sekarang ada, tetapi sesungguhnya yang kita sangat syukuri adalah kemampuan kita akan mendapatkan nikmat yang akan datang. Kemampuan bersyukur untuk mendapat nikmat yang akan datang ini adalah sesungguhnya syukur yang paling diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya adalah dengan mensyukuri segala fasilitas yang kita dapatkan, di mana fasilitas itu untuk menyongsong nikmat yang akan datang. Ketika kita bisa memanfaatkan fasilitas itu, maka itulah yang dinamakan bersyukur. Jadi begini Ibu, ini awalnya rotok membingungkan, kan? Nggak paham kan? Ya, saya ngomong ya orang pati yang bukan. Begini Ibu semuanya, adik-adik, kalau kita mensyukuri nikmatnya hidup, orang gumun kabeh wong duwe. Kalau kita mensyukuri sehat, itu pun juga tidak seberapa karena semua orang punya namanya sehat. Kalau kita mensyukuri rezeki, wong kafir kadang malah luwih akeh rezekinya tinimbang kita. Nah, terus yang kita katakan bersyukur itu yang mana? Yang dinamakan bersyukur adalah mensyukuri kenikmatan yang ada untuk menyongsong kenikmatan yang jauh lebih besar. Itulah yang dinamakan bersyukur. Bersyukur itu tidak ada konotasinya dengan senang, dan bersabar tidak ada hubungannya dengan susah dan penderitaan. Sehingga ketika kita sehat, kita mensyukurinya adalah karena kemudian kita bisa beribadah lebih banyak dan lebih baik. Kita mensyukuri rizki kita karena rizki kita bisa dimanfaatkan untuk menyongsong hari akhir nanti di hadapan Allah. Maka bukan bersyukur kalau apa yang kita miliki tidak menyebabkan nikmat yang lebih besar. Bukan bersyukur namanya kalau tidak dimanfaatkan untuk menyongsong kenikmatan yang lebih besar.
Nah, kenikmatan yang lebih besar itu kapan? Besok di akhirat. Maka siapa yang dinamakan bersyukur di dunia adalah apabila dia bisa memanfaatkan nikmat Allah itu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan Allah menurunkan nikmat nanti di akhirat. Jadi bersyukur ini bukan hanya senang, alhamdulillah ya Allah rezekinya akeh, bukan itu. Tetapi rezeki ini untuk apa? Mau dipakai untuk apa? Yang kira-kira ketika dipakai menyebabkan Allah memberikan rahmah kepada kita, memberikan maghfirah kepada kita, memberikan janji nanti di akhirat kita akan dapat apa? Pakai apa? Pakai rezeki kita. Pakai apa? Pakai mulut kita. Pakai apa? Pakai sehat kita. Pakai apa? Pakai suami, pakai orang tua, pakai anak-anak, di mana pengelolaan rasa syukurnya menjadikan kita mendapat pahala besar karena suami, kita mendapatkan pahala besar karena istri, kita mendapatkan pahala besar karena kecerdasan otak kita yang kita syukuri. Untuk apa? Untuk belajar menuntut ilmu. Agar apa? Agar Allah ridha kepada kita. Jadi ibu-ibu sekalian, ini kita sudah mulai men-setting diri kita dengan satu settingan yang dunia itu tidak ada apa-apanya. Dunia ini terlampau kecil. Dunia ini terlalu remeh. Namun tidak ada akhirat yang penuh karunia dari Allah yang dinamakan surga itu tanpa kita menggunakan apa yang dijadikan fasilitas Allah di dunia. Apalah artinya kita punya kaki kalau tidak menyebabkan masuk surga? Apalah artinya kita punya anak kalau tidak menyebabkan kita masuk surga? Apalah artinya kita diberi segala fasilitas kalau tidak menyebabkan kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala? Makanya ibu-ibu sekalian, ketika kita mempelajari kemarin dulu hidup kita di dunia ini yang paling penting adalah hasil dari yang kita lakukan. Itu yang paling penting. Tetapi hasil sebesar apa kan tergantung pekerjaannya. Sholat itu kan yang paling penting bukan di sholatnya, tetapi hasil sholat kita. Bisa nggak sholat itu menyebabkan kita mendapat karunia dari Allah selama 24 jam? Bisa nggak menyebabkan kita ini sedekah, menyebabkan Allah memberikan karunia kepada kita? Bisa nggak kita melakukan pekerjaan yang pekerjaan itu berkesinambungan sampai di akhirat kita? Maka kemudian kita selalu mengacu kepada ngopo-ngopo gue, sing paling penting adalah kualitas. Karena segala sesuatu itu mempunyai tingkatan-tingkatan. Podo-podo sholat zuhur, rasa syukurnya kepada Allah beda. Artinya khusyuknya. Syukur di dalam sholat namanya khusyuk. Syukur di dalam Ramadan namanya mengisi Ramadan dengan perbuatan sebanyak mungkin yang bermanfaat. Syukur di dalam karunia namanya anak dididik dengan biaya berapapun yang kita mampu keluarkan dengan penuh belas asih dan lemah lembut. Syukur terhadap suami adalah diladeni, disenangkan, dibahagiakan dengan sekuat tenaga kita. Rekoso itu sendiri adalah nikmat.
Sebab adanya nikmat mesti setelah reposo. Kalau mempunyai suami kok pengen sing paling nyenengke, orangnya apian, ganteng, duitnya akeh, lemah lembut, itu di dunia hanya ada satu, itu pun sudah meninggal dunia. Yang ada suami sing kerem mangkelke, kerem jengkelke, dan lain sebagainya. Itu yang ada semacam itu. Sehingga Allah mengatakan inna ma'al usri yusra. Nek pengen gampang, pengen kepenak, ya kudu angel dhisik. Gitu. Nggak ada ibu-ibu, anak-anak yang seperti kita harapkan, bocah apian, lemah lembut, nek digugah sahur langsung berkah menyat, itu orang ono. Yang ada nek digugah sahur klelat, klelet, nek wis gugah ping 6 nembe tangi. Wae jagong slimbang. Kemudian kon maem klelet gitu. Yang ada semacam itu. Kenapa? Karena Allah menghendaki kenikmatan terbesar itu adalah berasal dari kesulitan yang terus menerus. Jadi kalau di dunia kita ini goleki seneng, entuk susah. Wani menghadapi susah, entuk sing seneng. Gitu. Kalau kita perengat-perengut dalam kehidupan kita, entuk merengut. Tetapi kalau kita tersenyum selalu dapat senyuman. Memang baliknya kayak ngono itu kok hidup. Kembali lagi ke masalah kualitas. Gitu. Apa-apa itu kualitas itu. Rukuh mukena itu ada yang harganya 35.000. Ada kan? Banyak. Rukuh sing nek tinggu saya ngepir gitu. Iya. Nek kesuwen tinggu kemudian leban jahong suwi menyacincing itu 30.000. Tetapi ada kan rukuh yang regane 350.000. Ada kan yang 3.500.000? Ada. Sholat panjenengan kelasnya kelas rukuh ngepir atau sini 3.500.000? Ini pertanyaan buat kita bersama, Ibu. Yang namanya sarung, Ibu, itu ada sarung seregane 40.000, 20.000 itu ada, yang model ngepir gitu. Tetapi sarung itu ada yang 1,5 juta, ada yang 5 juta, gitu. Sing nek dinggo sing 5 juta ki marake salate ra khusuk lan delok sarung itu. Allahu Akbar. Sarungnya sak masjid paling mahal iki. Nah, ini yang paling penting di situ. Siapa jenengan kualitasnya mau kualitas yang mana? Sepatu, Ibu, sepatu. Itu ternyata yang apa namanya regane 20.000 aja ada kok sepatu itu. Ya, gitu. Ada itu sepatu karet itu. Tetapi ibu sekalian, sepatu yang 20 juta juga banyak. Ya, yang 700 juta juga ada. Sepatu paling mahal itu ternyata bukan sepatunya panjenengan ibu, bukan sepatunya panjenengan Bapak, tapi sepatu bola. Harganya berapa? 66 miliar. 66 miliar itu ming sepatu netok orang karo pabrike. Sepasang orang. 66 miliar. Nah, sholat kita ini kelasnya kelas yang mana? Ini harus selalu ditanyakan. Makanya saya sering kali matur, Ibu hati-hati. Setan itu sengit banget nek panjenengan berbuat baik.
Kenapa orang kalau sedang berzikir, ada di antara mereka itu jane ora tau berzikir, seumur-umur ora tau berzikir, ming jagong tok ora kepenak pekewuh nek arep menyang wong jajar burine durung menyang njur pletru gitu kan. Ayo sampai yang sindir. Ini kalau dibiasakan, lho seumur-umur nggak pernah zikiran pada sholat. Ada seorang bapak ini bolak-balik dileki karo bojone. Pak, jenengan mirang-mirang no. Mau sih Bu. Lah jenengan nek mangkat maring masjid paling keri, kali ini paling dhisik. Ora tau zikiran nang masjid. Suatu ketika bapak itu berangkat ke masjid lebih awal. Untuk sholat pertama. Dan setelah sholat arep menyat pekewuh. Samping kanan kiri belum menyat, burine urung ana sing menyat. Nyor akhirnya lentru turu. Melelir wong wis entek nang masjid. Pulang dia sampai di rumah, istrinya bilang, ya Allah Pak, Masya Allah, jenengan saya ini dikiran sesuai teman. Waspada dalam bojone jebulane gitu. Saya terus terang saja, saya ini wong ini bulan Ramadan ya, harus jujur, saya jujur ya. Saya tuh curiga dengan panjenengan jujur. Yang kalau melu kuliah subuh ngantuk, saya yakin di pikiran mungkin ya ayo ben panjenengan subuh ora rasa kaya ngono, mancen kan gitu. Nah, karena itu ibu-ibu yang saya hormati, yuk kita kembangkan diri kita bukan hanya dengan urusan ibadah-ibadah maktoh saja, tetapi dengan hal-hal yang kita beramal ibadah itu amal ibadah yang cerdas, amal ibadah yang terus membangkitkan pertumbuhan di dalam kebaikan. Contohnya di Madinah itu ada yang namanya kebun Utsman, kebun kurma itu namanya kebun Utsman. Luasnya tidak terlalu luas, hanya sekitar 22 hektar. 22 hektar ini seluruhnya ditanam kebun kurma semuanya, dan semua kurma super yang kalau panen harganya mahal. Ini adalah kebun yang dulu 1500 tahun yang lalu itu adalah wakaf dari Khalifah Utsman bin Affan. Ini tanah sudah ditawar oleh berbagai orang dengan tawaran yang sangat mahal, disebabkan karena suburnya, bagusnya tanah. Tapi Utsman bin Affan tidak pernah menjual tanah tersebut, dan akhirnya kemudian diwakafkan untuk agama. Sehingga ibu-ibu mungkin putra-putri panjenengan suatu saat akan sekolah di Madinah justru dibiayai dengan kebun kurma ini. Itu sampai sekarang bisa dibayangkan betapa karunia besar terlimpahkan kepada Utsman bin Affan yang telah memanfaatkan hartanya untuk amal jariah. Panjenengan sendiri ibu mohon, selalu mohon, ya Allah, ikhlaskan hati hamba ini ketika hamba merawat, membiayai anak-anak hamba, ya Allah, sehingga ilmu yang ada di dalam anak-anak kita penyebabnya adalah orang tua, yang membiayai orang tua, yang memperhatikan adalah orang tua. Anak mendapatkan ilmu, maka setiap kali anak menggunakan berkebaikan dikarenakan ilmu, orang tuanya terus mendapat. Demikian pula nyasawi ibu,
panjenengan mau membantu panti asuhan untuk pembiayaan adik-adik ini, maka pahalanya tidak pernah putus. Selama mbak-mbak ini nanti kan ada yang mau tamat ya, masih lucu. Maka kemudian ketika mbak-mbak nanti tamat kemudian berkiprah di masyarakat sana, maka apa yang dia lakukan itu sebagiannya adalah apa yang telah ibu-ibu sekalian sumbangsihkan kepada panti. Setiap anak itu berbuat kebaikan, panjenengan mendapat. Setiap anak itu salat, panjenengan mendapat. Setiap anak itu berbuat baik kepada orang tuanya, panjenengan mendapat, dan lain sebagainya. Apalagi di sini yang menjadi pengurus, dan pengurus itu aktif mengelola, maka orang yang paling saya kagumi di dalam hal ini adalah Bu Muhimmah. Yang demikian telaten, Masya Allah, saya cemburu betul dengan Bu Muhimmah kalau sedang ngurus ya adik-adik panti ini. Mungkin ada di panti malah orang kroso, rasanya sih ngurusi Pak Haris, apa yang ora tau ngurusi jenengan, ya, ngurusi sepisan anak panti aja lah, pojek seru banget ngantek jerit-jerit, nggak usah nganu dulu Mbak, gitu. Ya saya jadi terkesan sekali. Di dalam hidup saya ada nama itu mengkesan sekali, namanya Merli. Iya, itu dalam hidup saya itu ada nama Merli yang terkesan sekali. Nah tak sekso, iya, nggak apa-apa. Ibu-ibu yang saya hormati, sehingga ketika kita melakukan apa, dipikirkan yang cermat dan keikhlasan menjadi modal kita. Jangan sekedar melakukan, Ibu. Kita melakukan itu jangan sekedar melakukan. Sholat, benar-benar kita sholat. Gitu. Siam Ramadan itu hanya kulit. Siam Ramadan ini kan hanya kulitnya. Yang paling penting isinya. Saya pernah mencontohkan martabak kan. Martabak kulitnya itu Ramadan. Lah panjenengan martabake model apa? Oncang. Ya kan? Kan ada martabak wis lembaran dikake ora jangan oncang ditake nang tengah-tengah lempit goreng martabak itu. Ya. Tetapi kan ada martabak yang martabak super katanya aja. Pakai muk stainless itu yang gede itu. Masukkan telur, kemudian daging, cacakan daging, kemudian oncang, kemudian bumbu-bumbu ini mau kuat itu. Saya sudah delok sisanya. Itu, ya. Kemudian itu di lembaran itu Ramadannya itu dilembarkan, kemudian diisi dengan segala macam yang lezat-lezat. Tadarusnya banyak, zikirnya banyak, sodakohnya dan lain sebagainya, dilipat goreng. Buka enak pol. Iya. Pernah buka pakai martabak, Mbak? Nah, nanti saya tak bilang sama bakul martabak. Iya. Namanya Pak siapa yang punya Alaska itu? Sopo namanya ya Pak? Kangen saya. Nanti kapan-kapan saya ketemu, saya ketemu. Saya mau ngomong tenan, nggak ketemu. Iya. Beliau jamaah subuh di Al-Huda. Besok hari Al-Huda hari apa ya? Hari Selasa apa ya? Gitu. Nanti ketemu, Pak. Ada di panti tempat saya pengen bagi cipi martabak. Santai aja, ngomong gitu aja kok susah. Ya nanti dikirim martabak ya. Satu, gue bersama-sama. Iya, nggak boleh pakai sendok, nggak boleh pakai pisau, itu dicuri bareng-bareng kan. Amin.
panas mana. Jadi ibu sekalian yang saya hormati, kalau saya membayangkan tuh gini loh, panjenengan itu iman itu bagaikan kotak besar, gede iman itu, kotak besar. Kotak besar iman ini tidak ada gunanya kecuali panjenengan mau mengisi di dalamnya. Lah isinya ini jadi persoalan, panjenengan udah ngisi, ada isinya sholat subuh kletuk, duhur lebokke meneh, asar lebokne meneh, zikiran lebok meneh, panjenengan berbuat baik lebokke meneh, terus masukkan ada tarawih, ada kuliah subuh, ada numpuk dah. Yang semuanya ini untuk bekal biaya hidup selama-lamanya di hadapan Allah. Itu pakai isian kotak. Yang jadi persoalan, panjenengan ngisi kualitas opo di dalam. Karena sama-sama celengan, gedene podo, isinya beda. Oh enggak? Ya. Ono sing isine recehan. Ya Allah, nyelengi 200 kilo. Seminggu sepisan. Musibah. Ya. Tapi kan ada kan orang yang nyelengi sekali masuk 1 juta. Masuk lagi 10 juta gitu. Apa itu yang dijalangi 10 juta, 20 juta itu? Sholat panjenengan kelasnya kelas sampah atau kelas berlian? Nah, zikir kita ini zikir kelas apa? Kualitas apa? Siam kita ini kualitas martabat yang mana? Gitu. Sapa ana martabat sing dicuri nganggo kocokan ndok sesendok cukup. Ada yang 3 sendok, ada yang 3 butir, dan seterusnya. Nah, ibu-ibu sekalian, demikian pula dengan seluruh yang kita lakukan. Ada ibadah yang bernama investasi, itu ada. Apa itu? Pembiayaan untuk sekolah anak-anak terlantar, pembiayaan untuk sekolah anak-anak yatim piatu, pembiayaan untuk sekolah anak-anaknya. Itu investasi yang diberikan sekarang, hasilnya mengalir terus tanpa henti. Ada yang bersifat spontan, yaitu diberikan sekarang, habisnya sekarang. Itu ya ada. Dan sekarang kita harus mengkombinasi antara berbagai hal tersebut. Makanya kita harus mempunyai keikhlasan. Ada orang mempunyai anak asuh. Anak asuhnya dibimbing terus. Setelah gede menjadi seorang mubaligh hebat. Setiap anak diceramah, orang tuanya angkat, dapat pahala. Setiap anak ini bermanfaat, orang tuanya mendapatkan pahala, terus berkembang. Maka tidak ada yang bisa menyaingi ibadahnya adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Makanya Rasul kan kemudian mengatakan khairun nas anfa'uhum, sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat buat orang lain. Nah, pertanyaannya sekarang, ibu-ibu, kita masih bisa bermanfaat untuk orang lain? Yang paling mudah itu pakai harta itu. Kalau panjenengan kagungan nggak sih banyak harta itu? Oh ya. Karena urusan sedekah itu ternyata bukan urusan kaya miskin, tetapi urusan sedekah adalah kekuatan iman kita seberapa. Ada orang ngetok ke sedekah, wong itu kondisi ekonomi begini, ngetok ke sedekah cuma sekian, tetapi orang lain berbeda. Contoh-contoh yang paling mudah itu, besok ini, oh iya saya jadi lupa, besok ini pembangunan
Satu lokal TK itu panjenengan sudah ada yang andil atau belum? Sudah ya, alhamdulillah. Nek Bapak belum andil ya Pak ya? Doakan ya Pak ya, didoakan. Saya belum masuk kajian Pak. Saya belum nunggu kajian. Sami Bu, kalau disawang nunggu kajian. Belum ambil Pak. Yes, monggo. Ini urusan pribadi masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kemarin memberitahu pada seseorang, Ibu, ini TK lagi ada data gini, panjenengan pada derek nomor insyaallah Pak Aris. Kalau insyaallah seterusnya Pak Aris, seterusnya berapa Bu? Saya nggak yakin sih seterusnya berapa Bu. Insyaallah kalau seterusnya juta. Alhamdulillah. Ning kula bayar ping 3 nggih Pak Aris. Dibayar ping 3. Ya semoga nggih. Ada yang tiba-tiba kirim, Pak Aris saya kirim untuk yang panjang katakan itu, ada yang 1 juta, ada yang macam-macam lah yang namanya orang sedekah, apalagi di bulan Ramadan. Yang sedekah itu namanya amal jariah, itu sedekah investasi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling menguntungkan sudah. Apalagi di bulan Ramadan yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, likulli wahidin asyarah, setiap satu sama dengan 10. Panjenengan sedekah 1 juta dihitung 10 juta. Panjenengan merengut sekali dihitung merengut ping 10. Panjenengan gledengi orang 5 menit dihitung gledengi 50 menit. Begitu. Saya kira demikian Ibu pelajaran kita pagi hari ini. Saya hanya evaluasi aja karena ini kan pengajian perdana saya. Ya, itu insyaallah Jumat yang akan datang kita belajar lebih banyak lagi. Dan sekali lagi mari kita kuatkan diri kita di dalam menjalani Ramadan ini, di mana Ramadan itu berisi segala aspek ibadah ada di dalam Ramadan, karena Ramadan itu 24 jam kali 1 bulan. Demikian, ada salah mohon maaf. Nasrul minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.